Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Sangat saya rasanya saya Mbak Nimah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Di video kali ini saya akan jelaskan 3 kalimat ajaib yang bisa membuat Anda sulit move on. Kalimat ajaib ini bisa membuat Anda akhirnya merasa sulit untuk bisa maju ke depan, bisa mengikhlaskan mantan Anda. Nah, beberapa hal ini perlu untuk Anda perhatikan. Kalau Anda ingin move on, maka Anda harus bisa menetralkan diri Anda dan hindari ketiga kata-kata ini. Yang pertama adalah kalau jodoh pasti kembali. Nah, hal inilah yang biasanya membuat seseorang sulit untuk melangkah. Ketika dia meyakini jodoh pasti kembali, jodoh pasti kembali, jodoh pasti kembali, akhirnya dia akan sulit untuk bisa melangkah. Dia masih berharap si mantan ini adalah jodohnya. Begitu. Kecuali kalau dia itu bisa mengikhlaskan ya, tanpa perlu dia mengingat-ingat kata-kata ini ya. Ya kita tahu bahwa jodoh itu pasti akan bertemu. Meskipun dia udah putus lama dengan Anda, kalau misalkan dia memang jodoh Anda, dia akan kembali kepada Anda. Tetapi bukan berarti Anda berharap bahwa dia akan menjadi jodoh Anda dan kembali kepada Anda. Ya. Maka dari itu kalau teman-teman ingin move on, sebaiknya Anda hindari kata-kata ini ya, jodoh pasti kembali ya. Karena kalau misalkan Anda selalu mengingat-ingat kata-kata ini, biasanya di dalam hati dan pikiran Anda akan selalu berdoa memikirkan dia. Ya kalau misalkan dia jodoh Anda, alhamdulillah. Tetapi kalau ternyata dia bukan jodoh Anda, bisa-bisa waktu Anda terbuang sia-sia. Nah, kemudian kata-kata kedua yang bisa membuat Anda sulit untuk move on ya, adalah tidak ada orang yang lebih baik dari dia. Padahal sebenarnya masih banyak sekali orang yang jauh dan jauh lebih baik dari orang tersebut. Tetapi ketika Anda di dalam hati dan pikiran Anda dia yang terbaik, tidak ada yang lebih baik lagi dari dia, ini bisa membuat Anda sulit untuk move on dari mantan Anda. Meskipun sudah terang-terangan putus, dia sudah menyampaikan dia nggak cocok dengan Anda, nggak suka dengan Anda. Tetapi kalau dari dirinya Anda sendiri selalu terngiang-ngiang tidak ada orang yang lebih baik dari dia, maka sulit sekali Anda untuk bisa move on. Meskipun di depan mata Anda sudah ada orang yang benar-benar sudah tepat, orang yang jauh lebih baik, tetapi kalau di dalam hati dan pikiran Anda ada kata-kata tidak ada yang lebih baik daripada mantan Anda, maka mustahil Anda bisa move on. Nah, kemudian kata-kata ketiga yang bisa membuat seseorang itu sulit move on dari mantannya adalah ketika dia diberi janji akan dinikahi atau akan mau menikah dengannya gitu ya. Banyak sekali rekan cinta yang terjebak ya pada rasa sulit sekali untuk move on karena dia mengingat ketika dulu masih bersama dengan si mantannya, masih jadi kekasih, ada janji-janji manis ya. Salah satunya adalah janji untuk dinikahi atau janji untuk menikah dengannya. Hal inilah yang membuat akhirnya sulit move on. Nah, untuk teman-teman semua, ketika Anda dan juga mantan Anda memang sudah putus, ada baiknya untuk mencoba realistis ya, mencoba untuk menatap masa depan Anda dengan lebih baik lagi gitu ya. Ketika Anda putus, kemudian Anda masih selalu mengingat ketiga hal tadi, ini biasanya akan menghambat diri Anda untuk bisa membuka lembaran baru. Ya, karena apa? Karena Anda masih ada harapan nih, ya, dia kan pernah janji sama saya mau nikahin saya, pasti suatu saat dia akan menepati. Nah, ini yang bisa membuat Anda sulit move on. Maka dari itu rekan cinta, ketika sudah ada kata-kata putus atau pisah, lebih baik rekan cinta mencoba untuk membuka lembaran baru, mencoba untuk mengikhlaskan. Kalaupun ada kata-kata manis, janji-janji manis, kenangan indah, kenangan manis, itu lebih baik dijadikan sebagai kenangan saja di masa lalu, sebagai pelajaran Anda. Karena kalau misalkan Anda terus mengingatnya, itu bisa membuat Anda sulit untuk bisa move on. Karena banyak sekali kasus orang yang sulit move on, akhirnya dia itu baru sadar dia membutuhkan jodoh ketika usianya sudah 30 tahun ke atas gitu ya. Jadi dulunya dia harusnya punya waktu untuk dapat yang lebih baik ya, karena dia terlalu cinta dengan mantannya, terlalu berharap dengan mantannya. Akhirnya dia baru sadar ya kalau waktunya udah terbuang banyak sekali ya, dan dia baru menyadari ingin menikah, ingin menjalin hubungan dengan orang lain ketika usianya sudah di atas 30-an. Dan di usia-usia seperti itu ya,
biasanya memang lebih sulit daripada usia yang masih 25-an, 20 tahunan ya. Lebih sulit untuk menemukan jodoh. Selama Anda mau ikhtiar sebenarnya masih bisa ya untuk menemukan jodoh. Maka dari itu rekan cinta, ikhtiarlah yang terbaik. Karena yang namanya pasangan ya bisa Anda dapatkan jika Anda mau berusaha dan juga berdoa. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Tetap saksikan video-video saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.